seharusnya rutinitas ibadah kita itu berefek pada kehidupan sehari-hari. Gimana caranya Ustadz supaya ibadah kita berefek? Ya satu, ibadahnya kudu Anda pahami. Kenapa Anda melakukan ibadah itu? Contoh sholat berefek. Ya kudu paham bahwa sholat itu mengajari kita kebersihan hati. Mengajari kita kebersihan fisik. Mengajari kita kebersihan lisan. Ya, mengajari kita kesehatan. Contoh, Anda sholat harus apa? Wudu. Itu isyarat apa? Hidup teh kudu bersih secara fisik. Coba. Kalau wudu, Nabi gosok gigi. Nabi menyelat-nyelati jarinya. Jadi si kuku-kuku teh kudu bersih. Tak itu efek. Nah tak aneh. Orang rajin sholat tapi jorok. Berarti dia tidak paham ruh sholat. Nah itu mau sholat bersih. Terus apa? Mau sholat, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaian terbaikmu. Berarti apa? Biasakan kita ini menjaga adab dalam berpakaian. Ya, mau sholat, sok yang rapi, yang bersih. Bila perlu, kalau mau Jumatan kumpul dengan orang banyak, sunahnya pakai wewangian. Nah, begitu kita sholat, Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Berarti tidak boleh ada kesombongan pada diri kita. Jadi kalau Anda nanya gimana sih supaya ngefek, ya Anda kudu belajar terus tentang makna-makna sholat. Ketika kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya kita jadi manusia itu kudu memberikan kedamaian pada kiri dan kanan kita. Jangan sampai rajin sholat tapi fitnah, gibah, adu domba. Terus apa makna salam yang dibaca? Kan salam coba perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan. Anda melihat ke kanan. Di kanan ada siapa? Ada teman kita. Ada makmum yang lainnya. Ya. Assalamualaikum. Artinya itu isyarat. Sholat itu harus melahirkan kedamaian. Lisan kita terjaga. Makanya aneh. Tahajud rajin, duha rajin, ya, sholat wajib di awal waktu. Tapi mun kumpul jeung babaturan, kumpul jeung temen, aya we gosip teh, gosipin si A, si B, si C, adu domba. Nah terus sholatnya efek sholatnya apa? Jadi memang kalau Anda bertanya, gimana sih supaya ngefek? Ya pahami, pelajari. Kemudian supaya ibadah itu ngefek, ya. Tentu saja kita kudu menjauhi orang-orang toksik. Orang-orang beracun tuh. Wahjurhum hajron jamila. Kamu tinggalkan. Bukan memutuskan silaturahmi, tapi memutuskan keburukan. Jadi kalau Anda punya teman yang tiap ketemu teh gosip, membanggakan diri. Oh, jadi kalau ngobrol tuh saya. Jadi dia banyak bicara saya. Menghinakan orang, tinggalkan orang. Kenapa? Anda akan tercemar. Wahjurhum hajron jamila. Tinggalkan dengan cara yang baik. Nah, itu kan kalau ibadah kita ingin ngefek tuh enggak satu. Jadi gini, bukan cuma ruku sujud, bukan cuma nahan lapar dahaga, bukan. Fahami. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah. Jadi based on ilmu. Kita berbuat sesuatu tuh based on ilmu. Nah makanya tiap pagi kita ngaji. Tiap pagi kita ngaji. Kita tambah pengetahuan agama kita sedikit-sedikit. Supaya apa? Supaya ibadah yang kita lakukan tuh ngefek, ngaruh pada ucapan dan perilaku kita, gitu, ya. Jadi satu, fahami. Dua,
Ya mau tidak mau kudu cari lingkungan yang kondusif, ya kan gitu. Hadiri majelis-majelis kebaikan gitu. Karena dia akan berpengaruh ya. Nah, tentu saja berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Banyaklah doa-doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kembalinya adalah pada diri kita. Mau nggak kita melatih diri? Karena agama itu, saudara-saudaraku tercinta, itu harus dilatih. Harus dilatih. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. I'tisom itu artinya kita latihan. Gini, kalau Anda menemukan orang yang rajin tahajud, ya tentu saja dilatih. Ya, dilatih. Untuk bisa istiqomah tahajud tuh dilatih. Nah, untuk bisa meninggalkan gosip, ya dilatih. Jadi manusia itu makhluk yang harus dilatih. Gitu ya. Wa may ya'tasim, i'tisom itu artinya berlatih, berpegang teguh pada apa yang kita yakini benar. Kalau Anda lihat orang bisa maraton 50 kilo, masa ujug-ujug bisa maraton 50 kilo? Menurut Anda apa? Pasti berlatih dia. Ya. Jadi ternyata manusia itu makhluk yang harus dilatih. Ya, dilatih. I'tisam wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa yang melatih diri i'tisam? I'tisam itu berpegang teguh, dilatih. Faqad hudiya ila siratim mustaqim. Sungguh nantinya dia akan diberi hidayah ke jalan yang lurus. Sehingga ciri orang yang diberi hidayah itu famayuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ciri orang yang dapat hidayah itu dia merasa mudah. Nah, sekarang gini, Anda bisa merasa mudah nggak tahajud kalau nggak dilatih? Kudu dilatih. Nanti Anda merasa mudah. Duha. Coba, kapan duha itu ringan? Ya, kalau dilatih. Kalau enggak, nggak bisa. Kapan Anda merasa ringan baca Quran sehari selembar? Kapan? Kalau udah dilatih. Ya contoh yang tadi. Kapan Anda menganggap 5 km itu cetek? Maraton 5 km cetek. Kapan? Kalau Anda sudah latihan. Dan latihan Anda sudah biasa di 20 kilo. Jadi begitu ada maraton 5 kilo, cetek. Karena Anda latihannya di 20 kilo. Ya, kalau ada maraton 50 kilo, Anda latihannya sudah di 60, maka 50 itu ringan. Nah gitu loh teman-teman. Ini mah rumus lah. Rumus yang, apa ya, Anda kan nanya gimana sih supaya berpengaruh. Ya Anda latih. Ya, latih. Nah, kalau sudah ketagihan, nah itu berarti sudah jadi adab istilahnya. Jadi suatu kebaikan yang sudah automatically, dan kalau kita tidak lakukan tuh merasa nggak nyaman, maka itu jadi adab gitu ya.